Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tihu Isyadi dari Rombel PAKT IUB 2019 akan memaparkan tentang inquiry. Pertama, kita akan mengetahui definisi dari inquiry itu sendiri menurut para ahli. Menurut Gulo, menyatakan bahwa strategi inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal untuk seluruh kemampuan siswa untuk mencari, menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analisis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan-penemuannya dengan penuh kepercayaan diri. Yang kedua, menurut Atabi, inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Metode inquiry ini menekankan pada permasalahan bagaimana siswa menggunakan sumber belajar. Sehingga metode inquiry ini dapat disimpulkan bahwa siswa itu berpikir kritis dan analisis untuk menentukan jawabannya menurut pemikiran mereka sendiri dari sumber belajar yang mereka temukan. Kemudian, menurut Atabi, ada beberapa ciri dari pembelajaran inquiry. Yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Jadi, siswa itu akan mencari dan menemukan sumber belajarnya. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Jadi mereka mencari jawabannya sendiri dari aktivitas yang mereka lakukan. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran inquiry yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagaimana dari proses mental. Jadi selain membangun secara kemampuan berpikir, inquiry ini juga membantu dalam pengembangan mental itu sendiri. Dari metode pembelajaran inquiry ini ada kelebihannya. Yang pertama, pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, atraktif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran inquiry ini jauh lebih baik dan bermakna. Jadi pembelajaran ini tidak hanya pada kemampuan berpikir, tapi pada kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor atau gerakan mereka. Pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai gaya mereka. Jadi tidak ditekankan pada suatu gaya belajar tertentu saja. Kemudian pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dianggap dengan perkembangan psikologi modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Jadi pembelajaran ini sesuai dengan pembelajaran modern, di mana pembelajaran inquiry ini melakukan proses pembelajarannya di mana akan mengembangkan bakat mereka atau berasal dari bakat mereka, bakat dan pengalaman. Keuntungan lain yang dapat dilayani siswa yaitu memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Artinya mereka itu belajar sendiri-sendiri. Jadi tidak hanya terpaku pada gaya belajar di mana akan menghambat siswa yang memiliki gaya belajar atau kemampuan belajar yang lebih tinggi daripada temannya. Kemudian ada kekurangannya juga dalam metode pembelajaran inquiry. Yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Jadi ada kalanya metode inquiry ini ada kegagalan yang dilakukan atau dihasilkan dari metode ini, di mana siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi akan menyaingi atau lebih tinggi kemampuan belajarnya daripada mereka yang di bawah rata-rata, akan atau di mana temannya akan mengalami ketertinggalan.
Yang kedua, sulit merancang pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Karena kebiasaan siswa dalam belajar itu berbeda-beda. Ada yang belajar dengan cara membaca, menghafal, mendengarkan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang dalam mengimplementasikan memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru kesulitan menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan, di mana pembelajaran ini kadang-kadang overtime atau membutuhkan waktu yang lama. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan. Dimana kan ada sebagian siswa yang memiliki kemampuan berpikir yang di bawah temannya. Terkadang mereka akan sulit menguasai materinya, jadi akan mengalami ketertinggalan. Kemudian ada langkah-langkah yang mana kegiatan pembelajaran inquiry ini dilaksanakan. Yang pertama itu siswa akan merumuskan masalah. Mereka akan merumuskan masalah dari suatu sumber belajarnya. Yang kedua, mengamati atau melakukan observasi dari sumber belajar dan akan mencatat dari sumber belajar itu di mana poin-poinnya itu yang dihasilkan dari mereka membaca atau mengamati dari sumber belajarannya itu. Yang ketiga, menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya. Setelah mereka melakukan rumusan masalah, mengamati atau melakukan observasi, mereka akan menyajikannya hasil pengamatan dari sumber belajarnya itu. Yang keempat, mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman kelas, guru, audiens dan lainnya. Artinya setelah mereka melakukan ketiga kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, mereka itu akan di depan kelas akan menyajikan atau mengomunikasikan hasil karya mereka pada teman-temannya dan gurunya, dimana itu akan melatih mental mereka dalam hal kepercayaan diri dan mental mereka. Dari metode pembelajaran inquiry ini memiliki sasaran. Sasaran utamanya adalah keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Kegiatan belajar ini adalah kegiatan mental, intelektual, dan sosial emosional, di mana mereka akan mengasah mental mereka untuk berbicara di depan umum dan kemampuan intelektual mereka. Yang kedua, keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran ini sudah sistematis dan disesuaikan dengan tujuan belajar itu sendiri. Yang ketiga, mengembangkan sikap percaya diri pada diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Jadi mereka itu akan mengembangkan sikap percaya diri mereka setelah mereka melakukan rangkaian kegiatan dalam pembelajaran inquiry ini, dan diharapkan mereka itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan tidak takut apabila salah. Karena terkadang kalau siswa itu takut salah, jadi mereka itu takut berbicara di depan umum. Untuk menciptakan karakteristik seperti itu, maka peranan guru itu sangat penting. Jadi guru itu berperan sebagai pemberi informasi kepada siswa dan sangat diperlukan peranan guru. Berikut adalah peranan guru ya. Yang pertama itu guru itu berperan sebagai motivator yang memberikan gagasan supaya siswa aktif dan bergairah. Mereka akan memotivasi muridnya agar tetap belajar dan menumbuhkan semangat belajar mereka. Yang kedua, sebagai fasilitator yang menunjukkan jalan keluar jika ada hambatan dalam proses berpikir siswa. Jadi guru itu akan membantu dalam berpikir atau dalam proses belajarnya. Apabila ada siswa yang kesulitan, maka guru itu akan membantu. Yang ketiga, sebagai penanya untuk menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka buat dan memberikan keyakinan kepada diri siswa. Jadi
guru itu akan mengkoreksi dari hasil belajar inquiry siswa itu. Mereka itu akan bertanya mengenai hasil belajar dari siswa dan kemudian akan meluruskan di mana benarnya atau salahnya siswa itu di bagian mana. Nanti mereka akan memberikan masukan-masukan pada siswa agar siswa itu tahu kebenaran atau kekeliruan yang mereka lakukan. Yang keempat, sebagai administrator yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di dalam kelas. Jadi guru itu bertanggung jawab terhadap proses belajar inquiry itu sendiri. Yang kelima, sebagai pengarah yang memimpin arus kegiatan pikir siswa pada tujuan yang diharapkan. Jadi nanti tepat sasaran dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam, sebagai manajer yang mengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi kelas. Jadi guru itu nantinya akan mengelola sumber belajar atau memberikan sumber belajar kepada siswa agar siswa tidak salah dalam pengambilan sumber belajar. Kemudian guru itu akan mengelola waktu atau mengalokasikan berapa waktu yang diperlukan dalam proses belajar itu sendiri. Kemudian guru itu juga mengelola dalam organisasi kelas, di mana guru itu akan memanage kelas itu. Yang ketujuh, rewarder, yang mana memberikan penghargaan atau prestasi pada mereka siswa yang memiliki peningkatan semangat pada siswa, di mana guru akan memberikan reward kepada siswa agar memotivasi siswa untuk lebih giat dalam pembelajaran. Jadi mereka itu memiliki memiliki reward, jadi berlomba-lomba saling semangat dan semakin maju dalam pembelajaran. Jadi siswa itu kegugah rasa ingin belajarnya karena ingin reward ini sebagai pemancing agar siswa giat dalam belajar. Sekian materi inquiry dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.